kabarnya nih hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya. Amin. Warga, oi, warga. Ini udah mau akhir November nih. Kemarin Empu kan sudah berjanji kepada kalian ya. Empu akan membagikan giveaway untuk 3 orang pemenang. Masing-masing satu pemenangnya itu mendapatkan uang jajan seblak dari Empu gitu sebesar 100.000 ya. Karena yang waktu itu tuh telah mengikuti acara giveaway di video yang kata Empo, video mana sih warga, ketika Empo lagi membuat atau syuting sebuah video tiba-tiba mati lampu. Nah di situ kan ada berbagai macam yang menjawab ini, yang ngejawab itu gitu kan. Sudah banyak lah. Nanti sudah Empo siapkan nama-namanya, tinggal Empo dikocok-kocok seperti arisan dikocok. Kalau kata Teh Inul mah gitu kan. Siap-siap aja, nanti Empo hubungi kalian melalui DM ya. Buat 3 orang pemenang. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang selalu mendukung channel Empo ini, yang selalu share, yang selalu komen, yang selalu like, pokoknya selalu hadir menonton video-video Empo ini, walaupun kadang ada yang sedikit-sedikit ya mungkin banyak membosankan gitu kan videonya, tapi terima kasih banyak ya untuk dukungan kalian. Nah doain juga nanti bulan Desember mudah-mudahan Empo bisa gajian lagi warga ya, mencapai target 1.300.000. Soalnya di YouTube ini baru bisa gajian kalau targetnya tercapai 1.300.000 gitu. Doain ya warga ya, biar apa, biar gajian lagi nanti di bulan Desember. Kalau Empo gajian lagi di bulan Desember kan lumayan, Empo juga bisa bagi-bagi lagi hadiah kepada kalian, uang jajan ya. Setiap Empo gajian Empo bagi ke kalian gitu kan, setiap Empo gajian Empo bagi ke kalian kalau mencapai target. Doain aja ya. Jadi kita bisa saling merasakan hasil dari konten Empo ini, baik Empo maupun subscriber Empo begitu, yang pada aktif ya, yang pada rajin komen, yang pada rajin like begitu. Oke lah warga ya. Kali ini Empo ingin membahas, lanjut aja ke permaterian hari ini yang akan kita bahas warga, terkait masalah apa? Ya itu rombongan itu Cicipi, itu rombongan sirkus plastik yang udah Empo sepil-sepil kan di video short, di TikTok, dimanapun itu, yang lagi pada banyak gaya banget, pada banyak lagu banget gitu kan, mau ngelaporin terkait masalah Pak Deddy Mulyadi ke KPK, katanya terkait masalah kasus dana DBHP. Yang itu lucu banget. Di sini tuh Empo lagi pengen riang gembira gitu, ketawa-ketawa sama kalian ya. Empo ingin melihat terkait reaction para netizen terkait masalah lelaguan itu para gerombolan sirkus ya. Kayak gimana sih kok videonya nih, ini dia, yuk cus. Kawan-kawan sini dari sini. Ya, sambil jalan aja Pak, jangan ngeliat sini. Saya ngikutin itu KPK-nya tuh. Lu tahu kagak warga? Itu mereka ketika mendatangi gedung KPK gitu kan, udah kayak orang mau ngelamar kerjaan kalau kata Empo mah gitu ya. Datang jalan, udah gitu segala ngomong direkamnya tuh mundur gitu kan. Sebelum depan, udah sampai jalan bisa kagak sih lo itu ya, kalian itu ya profesional dikit gitu ya. Kalau emang belum siap jangan dulu di kamera. Ya Allah, SBM aja itu gelarnya di belakang. Jangan dulu di kamera gitu ya. Lu setidaknya begini. Ayo, mau di kamera nih. Ayo mundur dulu ke belakang gitu kan, rapi. Terus nanti kamera on sambil jalan aja seperti biasa ya, natural ya, seperti biasa gitu ya. Jangan kelihatan banget kalau kita ini sedang di kamera misalkan gitu ya. Oke. Baru tuh kamera rolling action. Jalan di video kan begitu. Ini mah ya Tuhan, lu ngomong aja mau terkait terkait soal hukum gitu kan. Lu ngambil kamera aja, lu angle-angle-nya, cara-caranya masih kagak bisa, lu ngambil gambar videonya begitu kan ya. Belum apa-apa kelihatan banget. Mundur. Di kamera. Minimal lu gitu ya menggunakan HP Infinix kayak gua begitu kan, agak beningan tuh kamera gitu ya, jangan kayak HP zaman dahulu kala begitu kan. Udah 2025 coy, itu kamera sampai burem banget kayak begitu. Apa emang kameranya yang burem, apa emang wajah-wajah lu padanya pembawaannya itu pada burem surem ya. Tapi emang bener warga, orang-orang yang memiliki aura gelap kayak begitu ya ngaruh kena kamera ya, butek buram kayak begitu. Contohnya si
KTM aja dulu tukang telur ya, lagi masih gabung sama mereka-mereka gitu dengan aura-aura hitamnya, buram juga kan dia terlihat dari wajahnya. Sekarang mah udah sadar, udah apa namanya, udah menjadi diri sendiri, menjauhlah dari kayak mereka-mereka kayak begini, malah cerah cemerlang ya, ngebawa juga ternyata aura warga. Aduh ampun, jangan sampai ini setelah di kamera set disorot KPK, ujung-ujungnya mah kagak nyampe masuk ke lobi KPK, malah belok kanan. Pada pergi kemana? Pada pergi ke RSJ. Buat apa? Buat meriksa gangguan mereka. Sebenarnya Pak, saya ini tuh masih waras apa masih udah kagak waras gitu Pak, ya kan? Aduh ya Allah ya Robi, kocak bener ya. Gubernur Jawa Barat memang pada Mulyadi lagi fokus membenahi Jawa Barat, lagi membenahi infrastruktur jalan, terkait masalah apa daerah-daerahnya yang masih banjir, pendidikan, orang tua terkait masalah kesehatan dan lain-lain, ngebantu para TKW yang kagak bisa pulang dibantu pulang, menyelesaikan permasalahan rakyatnya. Lah mereka masih sibuk aja terkait masalah kasus DBHP zaman tahun berapa katanya, 2000 berapa, 2016, 17, 18 gitu ya, masih aja dikorek-korek. Padahal udah jelas juga tuh yang waktu kapan tuh Pak Prabowo itu mengeluarkan WTP kayak begitu ya, terkait masalah keuangan pada Mulyadi yang lagi dia menjabat menjadi Bupati Purwakarta, itu kan aman-aman saja, baik-baik saja, tidak ada kata-kata korupsi. Dan perlu diketahui juga, kata Mbah Google juga, terkait masalah korupsi kayak gitu tuh ada masa tenggangnya, ada masa batas expirednya alias kadaluarsanya. Aduh, ampun, bilang aja lu pada kalau lagi pada pengen healing ke Jakarta ya, ngebawa nenteng-nenteng map. Butuh map lagi kagak, gua banyak map tuh. Ya, map kosong masih banyak gua. Kali gitu ntar udah nyampe gedung KPK pada belok kanan, belok kiri, pada ngider ke masjid-masjid minta sumbangan. Nah, di sini warga ya, ada lagi gitu kan terkait masalah netizen yang ngebahas atau mereaksi terkait masalah kelakuan nih mereka gitu kan, para rombongan sirkus. Yuk cus. Tunggu kami besok ke KPK. Oke ya. Ngomong sia jeung corong knalpot tah. Ngomong jeung corong knalpot mobil aing tah eta Dodi sia. Pas banget warga, ya Allah, pas banget gitu kan, pas keluar corong knalpot, pas ajan juga, ya Allah, sekalian itu dikasih ajan ya biar eling. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kocak, emang kocak ya. Ya Allah, bener-bener rombongan sirkus ya. Astagfirullahaladzim, ada lagi warga ya, emang kurang seru gimana ini ya terkait masalah reaksi para netizen gitu. Kagak sekalian Bang Samhyang, coba ini ya, masukin, lelepin ke dalam knalpot gitu kan, buat nyumpal tuh knalpot. Gua mah ya Allah ya Rabbi. Nah, lanjut lagi ya ke netizen berikutnya. Cus. Ngalaporkeun Gubernur Ableh. Nah, sebelum Mang Cecep. Aep. Iya si Cecep belekok samiun anjing. Ini ke KPK jeung rombongan biasa we eta. Sudah dipermana anu karar itu patut teh. Erek menjarakeun Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Sok buktikeun ku sia. Buktikeun jadol. Hayang nyaho aing mah. Sameme ditindaklanjuti ge. Sia nu bakal ka penjara mah. Ku aing dilaporkeun pengancaman pembunuhan ka aing. Sia tah ku aing nu bakal dilaporkeun koplok Ke KPK. Olah gaskeun ya, siapapun itu coba mau ceng gas ya. Bukti-bukti sudah lengkap, sudah jelas, sudah ada mah, udah tinggal dilaporin ya. Tuman orang-orang kayak begini mah tuman gitu kan, dengan pedenya ya mereka ngegidik ke KPK begitu kan, ngebawa-bawa map udah kayak orang yang mau ngelamar kerjaan gitu ya.
pada pede banget gitu ya. Itu mereka itu pada belajar dulu kagak sih terkait masalah pelaporan kayak begitu tuh gitu kan, bagaimana sistemnya, bagaimana nih beneran akan terjerat atau tidak gitu kan ya. Daripada lu buang-buang duit, udah mah itu duit hasil pada patungan, lu saling goceng itu buat bayar kuasa hukum sama buat bayar ongkos ke KPK. Gua ya Allah ya Robi, gua ya Allah warga, kocak bener ya, gua hidup mereka. Kalau kata Upoge apa kan DBHP mah itu sebenarnya singkatan buat mereka itu ya. Drama bapak-bapak hirup pusing. Nah, kayak begitu. Hidupnya tuh pusing melulu gitu kan. Sampai kagak ada ide lagi, nyampe ngungkit-ngungkit yang zaman dahulu kala. Padahal terkait masalah DBHP Purwakarta di tahun 2016, 17, 18 itu ya, dari zaman Pak Deddy Mulyadi itu kan, ketika si mantan keluar hayang teuing cenanya nggak bayarkan hutang, sanu ngahutang sanu kudu nggak bayar. Padahal kan si mantan tersebut itu juga istilah kata mah itu kan bukan hutang pribadi tapi hutang daerah gitu ya. Ada juga penjelasannya dari Om Jen kan, kagak mau ngebayarin hutang kata begitu. Tahu-tahu giran dia udah kagak ngejabat lagi si mantan tersebut itu ya, malah makin banyak hutang DBHP-nya. Itu juga kan udah dijelasin di channelnya Kang Deddy Mulyadi channel kan, terkait masalah yang disenggol sama sang mantan gitu kan, terkait DBHP tersebut. Nyampe langsung Pak Deddy Mulyadi ngedatengin para desa-desanya kan, dijelasin bagaimana ini terkait masalah DBHP ini tidak turun ke desa-desa dan lain-lain. Udah ada dijelasin. Dasar aja ini mereka rombongan DBHP ya, drama bapak-bapak hirup pusing gitu. Kagak ada kerjaan, pengen healing ke Jakarta. Dengan cara apa? Ngegait masalah kasus DBHP. Lu lu healing mah healing aja lu sono sekalian, mumpung di Jakarta lu main ke Monas sono. Cari tahu lagi terkait sejarah Indonesia ya. Biar kagak sia-sia lu udah ke Jakarta begitu kan ya. Mana pada kayak begitu, dan OOTD-nya outfit ya. Alah gak apa. Ya nih terkait masalah DBHP tersebut itu penjelasan dari Om Jen ya. Cus. Om Jen, hutang DBHP zaman Bu Ane mau dibayar tidak ya dibayar dong. Pokoknya hutang DBHP kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Purwakarta yang senilai sisa 19 miliar lebih bulan ini akan dibayar. Karena itu bukan hutang perorangan, itu hutang pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dan sudah tercatat di neraca hutang keuangan APBD Kabupaten Purwakarta. Ya, tunggu saja. Pokoknya bulan ini kita proses dan kita bayarkan ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Purwakarta. Tuh, itu penjelasannya ya. Terkait masalah kasus yang DBHP, katanya ini di zaman era Deddy Mulyadi yang jadi masalah itu, katanya kenapa kok tidak disalurkan. Nah, di sini juga ada penjelasan dari warga Purwakarta yang pada komen nih di PT-nya Om Jen gitu kan ya. Katanya kalau bukan orang Purwakarta mah kagak usah sok ikut campur begitu kan ya. Dulu di zaman pada Deddy Mulyadi, DBHP Purwakarta tersebut itu sebagian ada yang dialirkan ke desa ataupun tidak, itu malah digunakan untuk pembangunan Purwakarta. Makanya di zaman era Pak Deddy Mulyadi, Purwakarta itu katanya bersih, asri, enak, adem, maju lah istilahnya begitu ya. Beda katanya ketika dipimpin oleh sang mantan begitu kan, ke desa juga kagak ada ngalir kata terkait DBHP-nya gitu. Purwakartanya juga tidak ada, katanya tidak ada perkembangan, tidak ada pembangunan ini itu, yang justru yang harus dipertanyakan ketika sang mantan gitu. Cuma kan gimana ya warga ya, orang rombongan sirkus piring plastik itu kan emang anak-anak buahnya sang mantan gitu. Bisa jadi ya mungkin sakit hati karena kalah kali ya, atau gimana kagak ngerti dah ya, jadinya terus dikorek-korek begitu kan terkait masalah Pak Deddy Mulyadi. Karena kan tidak bisa dipungkiri begitu kan Om Jen, memang beliau bisa terpilih itu ya karena di belakangnya itu ada Pak Deddy. Jadi orang percaya dengan orang tunjukan dari Pak Deddy Mulyadi ini tuh bagus. Kayak dulu aja kan sang mantan kenapa bisa menang menjadi bupati juga kan ada siapa di belakangnya? Ada Pak Deddy, ya kan? Mungkin ya mereka-mereka yang rombongan sirkus yang pada pergi ke KPK ini
Kenapa dia begitu ngenes gitu kan? Apalagi yang satu lagi itu si SBM, si Cepi ya. Ngenes banget sama Pak Deddy itu nyampe ngatain apa Gubernur Ableh dan lain-lain. Ya karena dia kan itu kan tim-timnya sang mantan begitu. Nah, kita lihat aja yuk terkait komentarnya, cus. Nah, ini warga komentar dari Hobi Manuk 78. Kalau Om Jen enak penjelasannya, gitu kan. Kalau yang dulu mah ampun, dari ungkit-ungkit digibahin dan lain-lain dikira utang itu hutangnya pribadi katanya. Pribadi Bapak Aing. Tepuk jidat warga gitu kan. Mantap Om Jen senyum sambil take gitu. Tiba-tiba ada yang membalas, naik ke atas. DBHP tidak bisa dihutang, DBHP harus dibayarkan setiap tahunnya. Lagian masalah DBHP tersebut tahun 2016 sampai 2018, zaman KDM katanya warga. Nah, ada yang ngebalas lagi, mangkana pemimpin teh tekenging istri syaur agami oge cenah. Nyaka ngancem mau dibayar deui beleguk teu bijak, nu baheula mah cenah asa boga dendam tah. Tah eta mah begitulah tuh warga ya agak ngeri-ngeri dikit gitu kan. Mana lagi ini. Nah, ini juga nih, kenapa waktu si koar-koar hutang Bapak Aing 2016 2018 zamannya KDM bukan itu kan nih Reski 22 ini kayaknya emang bener-bener militannya si Mak Sang Mantan ya, kelihatan banget ngebelanya gitu setiap komentar. Dibalas tuh, hutang zaman Bupati Pak Deddy ninggalin yang bayar era Bupati Sang Mantan. Bupati Sang Mantan ninggalin hutang lagi dibayar era Om Jen. Begitu pemirsa kira-kira, katanya tuh dikasih penjelasan sama si The World. Nah, si Reski 22 ini kagak terima terkait penjelasan itu. Anda tidak paham juga tahun 2016, 2018 itu zamannya KDM, tapi tidak disalurkan. Yang jadi pertanyaan, kemana uangnya? Katanya. Dijawab lagi warga, lihat dong zamannya Bupati Pak Deddy Purwakarta asri itu buat pembangunan kocak katanya. Terus era sang itu kemanain duitnya Purwakarta mati suri infrastruktur vakum. Nah, Reski ngebalas tidak nyambung dengan pembahasan tentang DBHP katanya. Dibalas lagi, balas-balasan udah kayak Valentino Rossi dan siapa itu pesaing-pesaingnya itu tuh. Lah kagak nyambung gimana kalau era KDM gak disalurin ke desa-desa, jelas ngebangun Purwakarta. Kalau lu orang Purwakarta pasti tahu lah gimana PWK di era KDM. Lah eta aneh pembangun eta si Ibu itu pembangunan kagak ada disalurin ke desa, kagak ngerti mati suri gak si ente katanya. Kata si Duwar dikasih penjelasan lagi zaman era KDM nih katanya warga ya, Purwakarta itu asri bagus dan uang tersebut tidak disalurkan ke desa itu karena digunakan untuk pembangunan Purwakarta. Tapi kalau lagi menjabat si Sang Mantan begitu kan, pembangunan kagak ada, duit juga kagak disalurkan juga katanya ke DBHP, boro-boro buat ngebayar utang DBHP lagi zaman era KDM begitu. Salurkan apa ngomong apa kowe, kata tuh banyak yang ngebalas. Iya benar. Nah itu mah nggak ngerti aja dan ada yang ngebisikin jadinya berisik yang berujung hade. Oke lah warga ya, mungkin cukup sekian dan terima kasih dulu ini ya terkait action masalah Pak Deddy Mulyadi dilaporkan oleh rombongan-rombongan sirkus piring plastik gitu ya, sirkus-sirkus dari Jawa Barat begitu kan ya. Kita lihat aja coba nanti ke depannya bagaimana. Apakah akan berlanjut Pak Deddy Mulyadi menjadi tersangka? Oh tentu tidak dong, jangan sampai ya kan. Ataukah mereka-mereka yang akan menjadi tersangka menggunakan baju orange begitu. Ya mudah-mudahan aja ada tindakan lah ya dari Pak Deddy maupun kuasa hukum Jabar gitu kan. Terkait rombongan orang-orang yang modelan kayak begitu, yang hanya mengujar-ujaran kebencian-kebencian, yang hanya membuat gaduh-gaduh gitu kan ya. Ribet beneran orang-orang kayak begitu tuh ya, ribet. Sok tahu, sotoy. Perasaan dendam gara-gara sang apa namanya tuh? Sang militannya kagak naik gitu kan ya, kalah. Jadi berujung panjang apa baik dikorek-korek lagi zaman dulu kalah, lagi zaman ini kalah, itu kalah, dikorek-korek terus. Gua mah aneh ya. Oke lah warga, terima kasih banyak ya untuk kalian semua. Jangan lupa standby ya. Standby, mudah-mudahan di akhir pekan ini
kalian 3 orang yang mendapatkan rezeki bisa jajan seblak dari Empok ya. Makasih banyak untuk dukungan dan supportnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata ataupun kesalahan ucapan. Yang baik lu ambil segi positifnya ya. Yang buruk-buruk, yang jelek-jelek lu jangan ambil dari video gue ini ya. Buang, hempaskan begitu. Yang penting kita di sini edisinya edisi hiburan aja warga ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan juga di share-share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.